semuanya, perkenalkan nama saya Merisa Bella, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Video ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah saya yaitu Bahasa Indonesia mengenai frasa. Frasa adalah kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi sintaksis. Artinya, frasa tidak dapat menduduki dua fungsi yang berbeda dalam kalimat sekaligus, misalnya frasa menduduki fungsi subjek dan predikat. Jika suatu kelompok kata menduduki dua fungsi yang berbeda atau berarti telah melampaui batas fungsi kelompok kata tersebut, disebut kalimat bukan frasa. Berdasarkan urutannya, komponen pembentuknya frasa dibedakan menjadi frasa endosentris dan frasa eksosentris. Kedua hal tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang unsur-unsurnya mempunyai distribusi atau posisi atau letak yang sama dengan unsur lainnya di dalam frasa itu. Frasa endosentris dapat dibedakan jadi dua, yaitu frasa endosentris koordinatif dan frasa endosentris subordinatif. Frasa endosentris koordinatif ialah frasa yang unsur-unsurnya mempunyai kedudukan setara, sehingga di antara unsur-unsur itu dapat saling menggantikan dan dapat disisipkan kata, dan sementara itu frasa endosentris subordinatif ialah frasa yang unsur-unsurnya tidak mempunyai kedudukan yang setara, sehingga di antara unsur-unsur itu tidak dapat saling menggantikan dan tidak dapat disisipkan kata dan kalimatnya. Yang kedua, frasa eksosentris. Frasa eksosentris ialah frasa yang lingkungan distribusinya tidak sama dengan salah satu unsurnya, sehingga salah satu unsurnya itu tidak ada yang dapat menggantikan fungsi frasa tersebut. Yang ketiga, frasa. Frasa dalam bahasa Indonesia diartikan yang pertama itu frasa verbal, kedua frasa nominal, ketiga frasa subjektifal, yang keempat frasa numeral, dan yang terakhir adalah frasa proposisional. Frasa verbal ialah frasa yang berintikan verbal atau kata kerja. Frasa nominal ialah frasa yang bertintikan nominal atau kata benda. Frasa adjektivital ialah yang berarti adjek vital atau kata sifat. Frasa numeral ialah frasa yang berintikan numeral atau kata bilangan. Dan frasa personal merupakan frasa yang berintikan proposisi kata depan. 4. Hubungan antara unsur frasa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, makna hubungan antara unsur verbal. Hubungan antara unsur verbal dalam mengungkapkan makna dapat dibedakan menjadi menjumlah atau kumulatif, pemilih atau alternatif, pengingkaran atau negasi, aspek, keseringan, keinginan, dan yang lainnya. Yang kedua, makna hubungan antar unsur dalam frasa nominal. Hubungan antar unsur dalam frasa nominal dapat menggunakan makna menjumlahkan atau kumulatif, pemilih atau alternatif, pengingkaran atau negasi, penjelasan, pembahasan atau keraktifan. Yang ketiga, makna hubungan antar unsur dalam frasa adjektival dapat mengungkapkan makna, yaitu menjumlah atau kumulatif, pemulihan alternatif, pengingkaran negasiasi, tingkat atau gradasi, paling atau supratif. Yang keempat, makna hubungan dalam frasa numeral, yaitu bila frasa dibentuk dengan menambahkan kata atau penggolong seperti ekor, buah, orang, helai, carik, kilogram, batang, lusin, dan kodi,
Hubungan makna antar frasa numeral hanya mengungkapkan makna jumlah yang dinyatakan dengan atribut yang menyatakan jumlah bagi kata yang menjadi inti. Yang kelima, makna hubungan antara unsur dalam frasa presional, yaitu dibentuk oleh proposi atau kata depan yang diikuti unsur lain yang dapat berupa kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Proporsi dalam bahasa Indonesia sangat terbatas jumlahnya, misalnya ke, dari, pada, dalam, tentang, oleh, atas, keterhadapan, atau bagi atau sejak. Hubungan makna unsur dalam frasa proporsional dapat mengungkapkan makna keberadaan atau tempat, cara, dan yang terakhir permulaan. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.